dari SMA itu udah pengen jadi guru nggak sih Bu? Jadi boleh dibilang karir awal saya sebagai guru ya di SMP 57 ini dari tahun 1998. Bukan satu kebetulan ya, karena saya itu selalu yakin bahwa hidup itu tidak ada yang kebetulan. Semua udah diatur. Hari ini kita bertemu di podcast itu juga sudah diatur oleh yang Maha Pengatur gitu. Artinya apa? Walaupun saya mengajar di Santo Alexander itu cuma 3 bulan, tetapi di sanalah Tuhan itu mempertemukan saya dengan jodoh saya. Ya, dan sampai hari ini saya sudah dianugerahi 3 putri. Karena semua ingin mewarisi kecantikan saya. Alumni kita itu sangat aktif banget ya. Kegiatannya itu susul menyusul. Bersinergi antara alumni dan sekolah ini luar biasa. Satu kata untuk alumni, keren. Wakil menteri datang loh gitu. Nah itu yang pertama pasti saya merasa kaget gitu ya. Kenapa kaget? Karena 57 juga ini juga gitu ya menjadi perhitungan mereka juga untuk hadir gitu. Dan memang saya kemarin seperti ratu sehari sih. Banyak banget gitu ya yang menawari wawancara dan sebagainya gitu. Norak dikit ya gitu. Selamat ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita ada yang istimewa. Kita mendatangi Ibu Agustin. Karena selama ini kan kita sering ngerepotin ya Bu. Terutama frekuensi nih. Kita kalau syuting nih pengennya di sekolahan, pengennya ngumpul teman-teman. Suka, Bu boleh nggak kita pakai tempat? Ibu cuma bilang monggo. Gitu. Gimana tuh Bu, perasaannya Bu kita repotin gitu? Sebetulnya sih nggak merepotkan ya, senang, artinya senang itu teman-teman alumni itu masih ingat alma maternya tuh luar biasa gitu ya. Karena kebetulan Anda ini kan memang sekolahnya di Jakarta, tinggalnya stay-nya juga di Jakarta gitu ya. Beda dengan saya yang jauh di luar daerah itu kan untuk kumpul-kumpul begini ini kan agak sulit. Nah jadi paling tidak Anda itu mengingatkan saya juga dengan alma mater saya. Ternyata saya di situ berkesimpulan tidak semua alumni itu bisa guyup seperti teman-teman alumni ini, terutama alumni 85 ya gitu. Saya jadi ingat, aku juga pernah SMP tapi nggak gini-gini banget gitu. Ya kan, gitu sih kurang lebihnya. Satu lagi kita juga ditemenin nih adik-adik kita nih. Ya, coba bisa dikenalin siapa namanya? Nama saya Fikri Haikal dari kelas 8C. Terus satu lagi? Nama saya Arsa, saya dari kelas 9A. Jadi mungkin kalian tertarik ya sama dunia broadcast atau gimana? Agak suka tertarik sih, apalagi aku suka nonton kayak podcast ya Amdi Komputer. Podcastnya ya. Tapi Saya sih tertarik banget ya. Saya juga punya cita-cita untuk menjadi juru bicara. Waduh. Keren. Ya, kalau tertarik ya kita bisa ya. Manfaatin aja nih kakak-kakaknya nih. Manfaatin kalian bikin konten, kita produksinya boleh. Oke, siap? Terus kemarin Bu ada kedatangan Wamen tuh. Pak Atip ya. Ya, itu dalam rangka apa tuh Bu? Kok bisa ke 57 gitu loh? Keren kan 57 ya. Baik, kemarin Pak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Atip itu berkesempatan hadir. Dan yang pertama pasti saya merasa kaget gitu ya. Kenapa kaget? Karena 57 juga ini juga gitu ya menjadi perhitungan mereka juga untuk hadir gitu. Jadi yang pertama pastinya kami sebagai wakil dari SMP 57 mewakili Jakarta luar biasa, kami bangga. Dan tujuannya Pak Wamen pun tuh bukan hanya sekedar seremonial ya, tetapi memang ada yang ingin beliau lihat terkait kesiapan pelaksanaan MPLS Rama di SMP Negeri 57. Apakah sudah sesuai dengan juknis Kemendikdasmen gitu. Apa itu yang kesesuaiannya? Harus MPLS Rama itu harus aman,
dilaksanakan dengan rasa nyaman, dan ini yang satu yang paling penting, tidak terjadi perpeloncoan itu dan bullying ya, dan itu benar-benar menjadi tujuan utama beliau hadir kemari. Terus yang kedua ya ingin berdialog ya kan, kemarin dialog dengan anak-anak terutama kelas 7, kemudian berdialog tentunya dengan saya sebagai kepala sekolah dan berdialog dengan para guru. Dan kemarin anak-anak juga diwakili, kemarin anak-anak juga semua ditanya ya, yang kelas 7 diajak bermain. Jadi mereka tuh nggak merasa kalau ini wakil menteri nih gitu ya. Kemudian ada juga wakil dari guru kami Pak Hirsa mengajar menggunakan IFP yang papan smartboard yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada sekolah-sekolah, apakah benar sudah digunakan dengan tepat itu. Kemudian ya melakukan penguatan apa sih yang sudah dan yang belum dilakukan oleh sekolah ini itu. Jadi kita termasuk kriteria yang dicari sama wamen itu ya? Betul. Padahal saya itu kan sebelumnya udah ditanya sekolahnya di mana gitu. Akses masuknya seperti apa sudah saya sampaikan semuanya. Kemudian juga bertanya berapa kapasitas parkirannya. Ya saya menyampaikan kalau untuk masuk ke gang ya hanya muat 1 mobil gitu ya. Saya pikir beliau tidak jadi gitu berkunjung. Ternyata tetap berkunjung, berarti memang begitu masuk kan, wow luas sekolahnya gitu. Yes. Bu, pada saat wamen datang Bu ya, apa sih Bu yang tercetus dari Ibu bahwa wamen ini sangat perhatian ke SMP 57 gitu? Ya pastinya bukan satu kebetulan ya, karena saya itu selalu yakin bahwa hidup itu tidak ada yang kebetulan. Semua udah diatur. Hari ini kita bertemu di podcast itu juga sudah diatur oleh yang maha pengatur gitu. Termasuk ini ya saya selain bangga juga ingin menunjukkan gitu ya, agar anak-anak saya yang masih ada di sekolah ini juga bangga gitu dengan sekolahnya. Yang selama ini sekolahku masuk di gang gitu ya, itu tidak lagi gitu. Wakil menteri datang loh gitu. Nah itu saya ingin ke anak-anak itu juga bangga memiliki SMP 57, dan kelak jika mereka juga sudah menjadi alumni, mereka bangga dengan alma maternya. Itu yang seperti saya ingin. Dan memang saya kemarin seperti ratu sehari sih, banyak banget gitu ya yang menawari wawancara dan sebagainya gitu. Disitulah satu sisi saya ini kali ya rasanya menjadi pejabat, rasanya menjadi artis kalau diburu-buru untuk wawancara norak dikit ya gitu. Gitu sih. Iya, dan tentunya sehingga orang-orang yang selama ini di mana sih 57 kan banyak bertanya itu. Teman-teman kepala sekolah yang di Jakarta juga gitu. Bagus sih 57 sebelah mana sih gitu kan. Itu sampai wamen aja datang gitu loh. Nah, ya di bilangan elit saya bilang gitu kan ya, Jalan Halimun Raya gitu loh ya, Guntur. Kalau nggak tahu dekat PM Guntur, langsung oh ya tahu. Nah gitulah, paling tidak saya berharap dengan kunjungan wamen ya sedikit mengangkat sekolah kita lah gitu. Ibu sudah berapa lama Bu di kepala sekolah di sini? Oke, kalau menjadi kepala sekolah saya tahun ini memasuki tahun ketiga. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 57 itu dari Februari 2023. Berarti udah 3 tahun lebih ya. Tetapi kalau untuk menjadi guru di SMP 57, waktu itu saya 19 tahun mengajar di sini. Ya, karena memang ini memang kejadian yang memang ini kejadian jarang ya, seorang guru yang kemudian dimutasi dan kembali lagi saat jadi kepala sekolah di sekolahnya yang lama itu memang jarang banget ya, jarang banget. Dan mungkin di BKN itu tercatatnya saya guru SMP 67 karena saya itu pertama kali menjadi CPNS itu ya di 57 ini di tahun 1998 saya mengajar Februari juga, jadi Februari itu sakral ya. Februari 98 saya mengajar di sini sebagai CPNS. Mungkin dengan guru-guru Anda itu saya makanya kalau ini kenal, nyambung gitu ya. Nah inilah yang lagi-lagi bukan suatu kebetulan gitu. Dan ketika sudah 19 tahun saya dimutasi ke SMP 67.
di SMP 67 Minangkabau. Berapa tahun di sana, Bu? 7 tahun. 7 tahun. Iya, di sana saya berproses sebagai wakil kepala bidang kurikulum, dan ketika ada pencalonan kepala sekolah, saya ikut, dan ketika lulus ditempatkannya kembali ke SMP 57. Jadi dan pas saat SMP 57 memasuki usianya yang ke-57 juga. Ya, gitu. Jadi saya gini, mimpi saya, pertanyaan-pertanyaan saya kepada Tuhan itu dijawab satu persatu. Waktu saya pergi ke 67 saya juga bertanya, kenapa saya dipindah ke 67 gitu. Ketika ternyata saya mau berproses di sana. Mungkin kalau di sini kayak Ibu Sulistiori ini, beliau kan wakil di sini kan. Saat diangkat kepala sekolah ya nggak bisa, kalau di 57 harus di sekolah yang lain gitu. Jadi 67 tempat, kalau dalam dunia pewayangan tuh kayak kawah Chandra di muka ya. Saya proses di sana, ketika balik lagi ke sini nanya lagi nih Agustin, kok dibalikin lagi gitu ya. Ternyata sekarang satu persatu terjawab. Salah satunya untuk bertemu Anda ini yang alumni hebat SMP 57. Keren kan? Jadi ini udah masuk tahun ketiga ya. Nggak tahu nanti ke depan, biasanya maksimal 4 tahun. Iya 4 tahun ya. Nanti dirotasi di sekolah yang lain. Gitu. Tadi kan Ibu bercerita ke Jakarta tuh tahun 95 Iya, ya. betul. Boleh cerita sedikit gak Bu awal karir Ibu di Jakarta? Baik. Apa langsung jadi guru di 57? Jadi 95 saya hadir di Jakarta sebagai seorang perantau. Pertama kali saya mengajar di SMA Katolik Santo Alexander di Bilangan Kalibata ya. Nggak lama, hanya 3 bulan. Karena setelah itu saya ditawari bekerja di kantor properti di Landmark Tower di Duku Atas. Itu 2 tahun malahan di sana. Tetapi yang seperti yang saya sampaikan, karena memang passionnya itu guru ya. Jadi jiwa gurunya meronta-ronta nih gitu. Dan ketika saya mulai resign, karena di tahun 97 itu ada pembukaan atau pendaftaran CPNS. Dan saya mendaftar, dan alhamdulillah 98 turun SK Februari 98 ditempatkan di SMP Negeri 57 Jakarta. Jadi boleh dibilang karir awal saya sebagai guru ya di SMP 57 ini dari tahun 1998. Masih gedungnya belum tingkat seperti ini ya. Dulu satu, Bu. Ya? Dulu satu. Satu lantai. Iya. Tapi masih kayak kereta ya dulu. Suka dukanya apa tuh Bu ya sudah di guru di 57 Bu? Oke. Kalau ditanya suka duka itu, kalau saya hal-hal yang memang sesuai dengan passion, sesuai dengan minat bakat, insya Allah duka itu bisa diatasi dengan mudah. Kebanyakan sukanya gitu ya, karena saya bertemu dengan anak-anak itu luar biasa loh ya. Keren anak-anak itu, yang anak-anak yang nggak bisa diem gitu ya, yang selalu berdinamikanya luar biasa gitu. Walaupun ketemu anak yang nakal tetap aja suka ya. Iya, apalagi yang pokoknya saya tuh sedih kalau murid saya itu nggak mau sekolah, kemudian harus dijemput. Itu yang menjadi kesedihan saya, kedukaan saya itu. Tetapi saya akan kembali menjadi suka jika anak ini mau kembali bersekolah. Karena lucu aja gitu ya, anak-anak nggak sekolah itu kadang-kadang hanya karena enggan aja gitu, Bu. Kadang permasalahannya itu nggak mendasar apa gitu. Apa sih nak gitu, males bangun. Apalagi anak-anak sekarang tuh kan kena gadget ini ya. Jadi kalau tidurnya malam sampai larut gitu kan, sehingga waktunya bangun pagi itu udah males lagi bangun, sehingga akhirnya molor, tahu-tahu udah siang nggak berangkat ke sekolah itu. Kalau sukanya sih banyak, jangan ditanya, banyak gitu ya. Dengan dinamikanya, dengan keluh kesahnya, dengan gayanya mencari perhatian gurunya, itu suka aja gitu ya melihat anak. Tapi seiring waktu kita akan tahu ini anak maunya apa nih gitu. Itu kami betul. Terus ada yang bertanya nggak sama Ibu? Ada. Ada sih, pasti Wih. ada. Kebetulan Fikri kali Bu. Oh ya, betul. Oke. Saya boleh nanya nggak, Bun? Oh, apa tuh? Oh ya, kenalkan ya. Udah kenal. Nama saya Fikri Haikal dari kelas 8C, Bu. Ya, oke. Saya boleh nanya nggak sih, Bu, tentang riwayat pendidikan Ibu? Jadi SD Ibu itu di mana, Bu, kalau boleh tahu? Oh gitu. Saya itu dari SD
SMP, SMA, bahkan kuliah pun ada di Malang. Karena memang saya Arema, salam satu jiwa. Bukan. Itu jauh banget dari sini ya, Bu? Ya, Berarti jauh dari sini ya? ya jauh, merantau lah. Kami ini, saya ini pendatang, ya pendatang yang beruntung, gitu ya, pendatang yang beruntung yang nggak ngerepotin apa namanya kota yang dituju, gitu. Bukan sebagai homeless, ya kan, gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nama SD-nya masih ingat gak, Bu? Oh masih dong, TK-nya aja masih inget ya, apalagi SD-nya. TK-nya TK Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian SD-nya SD Sukun, SD Negeri Sukun 5 nomor 26. Kalau SMP, Bu? SMP-nya SMP 6. SMP 6 juga. Menghadap ke Stadion Gajayana, sekolahnya Bu Agustin. Nah, Tempat markas Arema. ya, jadi kalau dulu seneng Bu Agustin kalau di Gajayana mau ada pertandingan bola, pulang cepet. Ada dua kemungkinan, satu apa disuruh nonton atau dua takut ada kerusuhan. Rame kan, macet pasti kemacetan gitu. Nah, kalau SMA-nya di mana, Bu? Oh, saya SMA-nya SMA Negeri 5. Tapi Ibu ambilnya IPA atau IPS nih? Saya. Bisa nggak kamu kira-kira memprediksi gitu ya? Kelihatannya anak IPS. Betul ya, betul. Saya itu dulu awalnya dipilihkan oleh guru BK saya itu dijuruskan ke A4. Dulu kan ada A4 ya, bahasa. Cuman waktu itu A4 itu kayaknya buangan gitu, yang udah nggak bisa matematika, yang nggak udah bisa ini gitu kan. Itu akhirnya saya pindah itu. Awalnya tuh saya di A4 gitu. Akhirnya saya pindah ke A3 gitu kan, IPS. Ya ini modal, katanya kalau IPS kan modal ngomong toh. Tetapi seiring waktu, hari ini saya agak menyesal dengan guru BK saya. Artinya guru BK saya itu berarti sudah melihat potensi saya. Karena ketika saya kuliah kan jurusannya bahasa. Harusnya pas itu, kalau di A4 saya menjadi guru bahasa kan pas. Tapi kan namanya murid kadang-kadang kan ngeyel ya. Sehingga saya di IPS. Ya alhamdulillah sih. Jadi kalau muridnya lagi kosong, gurunya berhalangan hadir, pelajaran IPS saya bisa lah mengajar IPS. Gitu. Dari SMA itu udah pengen jadi guru nggak sih, Bu, gitu? Jadi guru, kamu pengen tahu saya pengen jadi guru yang dari kapan? Pengen dong. Dari SD Bu Agustin itu udah cita-citanya jadi guru. Gak pernah itu saya punya cita-cita jadi presiden. Anak sekarang kan gitu ya. Jadi dokter. Oh enggak. Selalu satu, jadi guru. Gitu. Jadi mungkin dan saya yakin ya Allah itu melihat komitmen saya nih, anak kecil ini kok komitnya luar biasa gitu ya, dan dikabulkan. Alhamdulillah. Nah, kan komitmen Ya. Ibu berarti kan dari kecil tuh Yo. kan jadi guru. Nah, kuliahnya itu berarti Ibu di mana, terus jurusannya apa? Oh. Nyambung nggak sama Ibu pengen jadi guru? Nyambung. Makanya kuliah saya dulu IKIP ya. Dulu tuh Institut Keguruan, ya. Dari Universitas Negeri Malang, UNM. Dulu IKIP Negeri Malang. Itu memang IKIP itu memang khusus untuk mendidik calon-calon guru. Jadi pas Ersa dengan kuliah saya jurusan bahasa Inggris. Jadi saya dulu berteman dengan Ibu Naomi, dengan Ibu Haja Sarah, mengajar bahasa Inggris. Iya. Ya Bu, dari tadi kan kita udah nanya-nanya tentang Iya. pendidikan ya. Iya. Sekarang saya mau tanya tentang keluarga. Oh iya, monggo silakan. Ibu anaknya berapa, Bu? Saya memiliki putri 3, ya. Jadi rupanya lagi-lagi ini saya kembali lagi ya ke awal tadi. Saya kan bilang di dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Artinya apa? Walaupun saya mengajar di Santo Alexander itu cuma 3 bulan, tetapi di sanalah Tuhan itu mempertemukan saya dengan jodoh saya. Ya, jadi jodoh. Iya, jadi jodoh itu saya temukan di waktu saya mengajar sama-sama guru kami gitu ya. Saya guru bahasa Inggris, suami saya guru olahraga. Nah, waktu itu sama-sama mengajar di SMA Santo Alexander, Cinlok lah kalau sekarang ya gitu. Dan sampai hari ini setia mengikuti saya. Kami menikah tahun 97. Ya, jadi saya itu menikah 97, sudah diterima PNS tapi SK-nya belum turun. Nah, ketika 97 saya menikah, kemudian dianugerahi putri pertama itu tahun 98. Disitulah terbitnya SK penempatan saya itu pas
putri saya lahir di Rezeki tahun anak dong, Bu, 98. ya? Betul. Katanya rezeki anak. Benar. Jadi 98 itu saya mengajar itu ketika putri saya lahir, dan sampai hari ini saya sudah dianugerahi 3 putri. Ya, jadi putri semua. Iya, karena semua ingin mewarisi kecantikan saya. Bercanda ya. Bercanda ya. Suami tetap jadi Masih PNS apa jadi- masih? Beliau di Alexander kan sudah tidak ada sekarang, dan tapi memang pawakannya tuh mengajar di sana di SMA Salamaris BSD. Nah, saya masih berlanjut berkarir di SMP 57 ini gitu dengan 3 putri saya. Yang pertama lahir tahun 1998, Yang kedua, yang kedua tahun 2005. 2000. Dan yang ketiga 2007. Pertama kedua jauh ya Bu ya? Jauh, ya. Yang pertama sudah bekerja di lab psikologi UI. Yang kedua di Brawijaya Malang. Nah, dia pengen sekolah di kota kelahiran ibunya. Kemudian yang ketiga kuliah di Jakarta. Nggak usah jauh-jauh. Bu, Iya. ada nggak keinginan ibu anak ada yang jadi meneruskan karir jadi guru? Iya, keinginan selalu ada. Ayah-ayah yang militer juga pasti ingin anaknya jadi militer gitu kan. Demikian juga dengan saya, tetapi belum nampak. Lagi-lagi kan karena passion tadi, saya tidak mau ya betul, karena sesuatu yang bukan passion itu nanti kasihan muridnya kalau mengajar. Ya kan, harus dengan hati mengajar itu, dengan hati dan dengan penuh kehati-hatian. Tinggalnya di mana Bu sekarang Ibu? Saya tinggal di daerah Ciater Serpong, dekat BSD. Iya, makanya saya bilang rocker tadi kan, rombongan kereta. Berangkat jam berapa Bu dari sana? Saya berangkat setiap hari, berangkatnya jam 5 pagi. Iya, naik kereta. Tahu. Dan angker. Iya, naik kereta saya turun di Palmerah. Saya berangkat jam 5 sampai di Palmerah itu jam setengah 6 kan, 30 menit aja tuh. Nah, jam 6 kurang saya sudah ada di sekolah. Makanya Bu Agustin kalau ada muridnya yang terlambat, jujur agak sedih, campur aduk kesel gitu ya. Karena ya itu tadi. Kita nggak tahu kita nggak tahu nanti ke depan itu kita sebagai apa gitu kan. Saya selalu menyampaikan ke murid-murid saya, kamu tuh jangan mikir hari ini, oh aku murid ini. Bayangkan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kalau kamu seorang dokter, kemudian kamu biasa terlambat, harusnya menangani pasien, jangan sampai terlambat kemudian yang berakibat fatal dengan dengan pasienmu. Kalau kamu militer, jadi CEO misalnya, kemudian terlambat, lah nanti apa kata dunia gitu ya. Apalagi kalau bidangnya bidang ekspor impor, harus terlambat, nanti semua cancel, pembatalan apa nanti yang dibuat membayar gaji pegawai-pegawai. Jadi saya ajak anak-anak saya itu wawasannya ke depan gitu, supaya nggak mikirnya hari ini aja gitu. Karena hal-hal yang kedisiplinan itu tidak bisa mendadak gitu ya, harus dengan harus proses hari ini, nggak kaget nanti harus menghadapi dunia kerja yang gini gitu, tuntutan dunia kerja gitu ya. Wamen itu ada kriteria untuk datang ke sini. Kita mau tahu nih sekarang posisi 57 tuh apa gimana sih, bisa siapa apa ya, jadi prestasinya gimana, terus tahun ini berapa yang masuk negeri kuliah, terus sekarang siswanya ada berapa gitu. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa mungkin kalau zaman kita sekolah dulu ada sekolah unggulan ya. Nah, sekarang ini tidak ada sekolah unggulan. Jadi seluruh sekolah khususnya di DKI ini tidak ada yang namanya sekolah unggulan, semua sama. Ada pesertanya juga, ada jalur domisili ya sekarang ya. Ada jalur domisili. Kalau dulu kita tes ya. Nah, kalau sekarang ini kan nggak ada jalur domisili. Ada jalur afirmasi atau jalur KJP. Semua sekolah ada. Semua sekolah ada. Jadi rata, setiap sekolah memiliki level murid yang sama, baik tingkat ekonominya maupun tingkat
kecerdasannya itu sama, tingkat akademik, kemampuan akademiknya sama. Ada level bawah, level tengah, level atas. Mungkin kalau dulu SMP 57 unggul di pramukanya gitu ya, unggul di taekwondo ya, kalau nggak salah ya dulu ya, basket ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, setiap tahun, setiap periode itu pasti ada dinamikanya masing-masing. Dan kita ini prestasi anak-anak ya beragam, karena ekskulnya juga beragam. Di 57 ini ada 11 ekskul ya. Semuanya memiliki keunggulannya dan sudah menyumbang kejuaraan untuk sekolahnya, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Kalau yang akademik tadi kayak contohnya Arsa, yang lomba pidato itu akademik. Kalau pencak silat itu non akademik. Kemudian yang kedua kaitannya dengan murid yang diterima ya. Yang diterima itu setiap tahun kami menerima kuotanya itu 216. Sesuai dengan kuota sekolah kami kan 57 itu ada 6 kelas dan masing-masing kelas diisi dengan 36 murid. Jadi itulah kenapa kok 216 gitu. Nah, kalau untuk murid yang tahun ini yang diterima di negeri luar biasa mengalami peningkatan hampir 70%. Dan negerinya juga macam-macam, mulai dari SMK maupun SMA. Ada juga yang diterima di SMA 8. Yang banyak ini sekarang SMA 26 ya, kurang lebih 10 itu luar ya. SMA 3 lebih banyak lagi gitu ya. Jadi anak-anak sekarang merata. Jadi nggak cuman kalau dulu kan di SMA 43 aja gitu, sekarang merata di 43, di 79 semuanya ada. Perlu diketahui juga sekarang ini ada sekolah namanya sekolah SSG, sekolah swasta gratis. Nah itu ikut di SPMB juga, ikut di penerimaan. Jadi kita kalau murid kita ini misalnya nggak diterima, nggak dapat negeri, kita arahkan ke swasta gratis dia. Ada KJP-nya juga. Contohnya di sini SSG itu Trisula. Ya, yang ada di Setiabudi ini sekolah Trisula. Yang di situ ya, di Minangkabau ya, itu kan kalau dulu berbayar, sekarang tidak. Jadi seperti sekolah negeri gratis. Nah, itu yang kita, jadi anak itu nggak terpantau dengan harus negeri gitu ya. Kalau negeri kan tahu sendiri kuotanya terbatas. Jadi tidak ada anak yang bersedih karena tidak dapat sekolah negeri, karena swasta pun gratis. Dan alhamdulillah dari 211 murid kelas 9 yang kemarin kami luluskan itu hampir semuanya bersekolah. Karena memang di Jakarta ini tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Istilahnya ATS, anak tidak sekolah. Pokoknya keren deh DKI itu. Dinasnya itu selalu memantau ada nggak anak yang tidak sekolah. Kita disuruh mencari apakah, jadi di sini nih Pak Endro tadi tuh wakil kesiswaan tuh bagian yang ngurusin alumni. Ya, alumni ini sekolah di mana, sudah sekolah atau belum, sudah dapat sekolah atau belum, itu harus dipantau. Karena kita harus melaporkan baik ke tingkat Sudin maupun tingkat dinas. Apa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini 50? Iya, banyak sekali kegiatan yang kami lakukan bersama tim manajemen, guru, tendik dan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu ya, meningkatkan mutu SMP 57. Yang pertama tentunya di bidang akademik ya. Di bidang akademik itu kami terus berupaya, guru-guru kami memiliki kompetensi yang luar biasa karena memang untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu kan harus berkompeten, harus memiliki istilahnya harus memiliki kemampuan pedagogik gitu ya. Ilmu pengetahuannya harus mumpuni, kemudian kalau mumpuni cara menyampaikannya juga harus bagus juga gitu kan, disampaikan dengan baik, murid bisa menerima dengan baik, itu kaitannya dengan akademik. Dan kami terus berupaya agar anak-anak juga semakin intens mengikuti lomba-lomba yang sifatnya akademik, karena memang jujur di SMP 57 itu masih agak kurang ya. Termasuk kemarin OSN ya, OSN luar biasa, dukungan dari teman-teman alumni lintas. Kami didatangkan guru bimbel untuk mendidik, untuk melatih adik-adiknya mempersiapkan OSN ya. Alhamdulillah
sudah sampai tingkat apa? Masih tingkat Kemarin wilayah, kota, tingkat kabupaten. kota. Ya, nanti ke depan kami ingin mereka lanjut sampai ke tingkat provinsi ya. Ya kan itu mimpi-mimpi kami. Kemudian untuk yang non akademik kami ingin memajukan ekskul ekstrakurikuler di sekolah kami dengan 11 ekskul itu kami rasa cukup untuk ya sebenarnya kurang juga ya, tapi kami merasa sementara ini cukup untuk menampung minat bakat anak-anak gitu ya. Dan yang berikutnya tentunya akan meningkatkan lingkungan yang sehat, karena jika lingkungan kita tidak sehat, lingkungan kita tidak bersih, maka saya yakin anak-anak itu untuk mencapai akademik maupun non akademik yang tinggi itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diiringi dengan anak-anak yang sehat. Betul. Saya ingin anak-anak SMP Negeri 57 tumbuh menjadi murid yang sehat dan bahagia. Nah, makanya ini penghijauan. Ya, amin. Penghijauan Gemilang 57. Memilih dan memulihkan sampah. Sedikit mau Itu. bertanya tentang pendapat Ibu nih soal alumni lintas kita nih, alumni SMP Negeri 57 lintas ya, kita sebut dengan nama Ligema. Ligema, ya. Gimana ya pendapat Ibu tentang kegiatannya, Bu? Saya kalau boleh menilai alumni kita itu sangat aktif banget ya. Kegiatannya itu susul menyusul. Betul. Itu dibuktikan dengan permintaan-permintaan banyak banget dari para alumni. Bu Agustin, saya mau mengadakan ini, mau mengadakan itu tuh kegiatannya padat banget gitu ya. Saya sampai kadang ini alumni 83, ini 85, ini alumni 90-an gitu tuh ya. Saya sampai keren banget gitu loh ya. Bangga ya, Bu, ya? Oh, sangat bangga. Dan ini juga podcast ini juga produk dari alumni 85, itu kami juga sangat bangga. Kemudian banyak sekali juga bersinergi antara alumni dan sekolah ini luar biasa. Pokoknya animonya itu dari alumni luar biasa. Satu kata untuk alumni, keren. Saya bangga di antara kalian semuanya. Ligema keren. Itu. Ya cukup kayaknya Baik. untuk hari ini. Yes. Ya. Terima kasih buat Ibu Agustin atas penerimaannya terhadap kami. Ya. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Baik, berakhir sudah sesi podcast kita hari ini. Saya selaku OSIS juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sudah mau datang kembali ke segala-lamanya. Terima kasih juga Ibu Agustin telah menjadi narasumber pada hari ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dirgahayu Indonesia ke-81 Merdeka! Baik, terima kasih Mbak Luna. Bu Agustin tuh orangnya humble ya, selalu suportif untuk melakukan langkah apapun yang tentunya membawa nama 57 jadi lebih positif. Semoga Bu Agustin sehat, dan kalau Bu Agustin udah nggak di sini, Bu Agustin tetap ingat sama 57. Bu Agustin orangnya sangat baik, disiplin dan sangat tegas. Semoga makin sehat, semangat lagi menjalankan tugasnya menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Ibu Agustin kerjanya sangat bagus, sangat pendidik, baik kepada murid, serta bisa membina murid dengan baik tanpa adanya kekeliruan kepada murid-muridnya. Ibu Agustin adalah peran yang sangat menginspirasi diri saya. Karena Ibu Agustin bilang nih satu kata kayak, kamu tuh nggak bakal pernah berkembang kalau kamu terus-terusan stuck di situ-situ aja ataupun cuma diam di situ aja. Karena kita tuh kalau terlalu insecure jadi kayak merendah banget. Oleh karena itu kita harus menunjukkan jati diri kita. Dan menurut saya Ibu Agustin itu adalah salah satu orang yang menginspirasi saya. Terima kasih. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where I touch you, and I know just what to prove. I
I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all.